Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kendal, kepada yang terhormat Bapak Sutrisno selaku Guru Penguji Ujian Praktek Bahasa Indonesia, serta teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Allah SWT karena telah memberikan nikmat pada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa saya lantunkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW karena telah mengangkat kita dari zaman kegelapan hingga zaman sekarang. Hadirin yang kami muliakan, izinkan kami menyampaikan sedikit informasi atau ilmu dari pidato yang saya buat, yaitu berjudul investasi bodong. Namun, sebelum masuk ke dalam investasi bodong, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu investasi. Secara umum, investasi adalah sebuah kegiatan menghimpun dana atau aset dalam jangka waktu tertentu. Dalam kegiatan ini melibatkan dua pihak. Yang pertama, ada pihak investor atau pihak pemilik dana, dan yang kedua ada pihak pengelola atau pihak yang mengelola dana sehingga mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Kembali ke dalam investasi bodong. Investasi bodong merupakan sebuah kegiatan atau penipuan yang sudah marak terjadi di tengah masyarakat. Penipuan ini berkedok investasi atau penanaman modal kepada sebuah perusahaan guna mendapatkan profit yang sangat besar di masa yang akan datang. Di dalam investasi ini tidak memandang usia, derajat, penampilan, ataupun kategori pria dan wanita. Aksinya pun dilakukan baik secara online maupun offline. Biasanya dalam investasi bodong ini mereka menawarkan sebuah keuntungan yang besar dan menggiurkan. Dengan begitu, para korban akan mudah tertarik dan melakukan investasi tanpa berpikir panjang. Akan tetapi, bukan keuntungan yang kita dapatkan, melainkan justru mendapatkan kerugian yang sangat besar. Di Indonesia sudah semakin banyak oknum yang memasarkan investasi bodong. Dengan begitu, akan memperbanyak para korban untuk berinvestasi dengan penawaran tersebut. Ada beberapa tipe investasi bodong yang harus kita ketahui. Yang pertama, ada investasi online. Seiring dengan berkembangnya teknologi modern, modus penipuan juga akan berkembang zaman. Salah satunya adalah investasi secara online. Dalam tipe semacam ini, biasanya para pelaku akan mencari atau menarik para korban melalui media sosial. Di media sosial, mereka akan mengajak para korban untuk berinvestasi dalam waktu yang singkat. Dengan begitu, para korban akan diberikan sebuah laman website. Laman itu akan digunakan untuk pendaftaran atau penyetoran sejumlah uang. Kemudian setelah prosesnya sudah selesai, para pelaku akan hilang dan membawa uang yang dikirimkan tadi. Yang kedua, ada koperasi bodong. Seperti yang kita ketahui, koperasi simpan pinjam sempat menjadi kedok investasi bodong. Dalam kasus ini, biasanya para pelaku akan menawarkan sebuah keuntungan yang besar kepada para korban setiap bulannya. Setelah para korban masuk atau bergabung ke dalam koperasi tersebut, mereka akan meminta para korban untuk mencari kembali orang-orang untuk berinvestasi di koperasi tersebut. Yang ketiga, ada arisan bodong. Arisan bodong itu hampir mirip dengan arisan biasanya. Akan tetapi, di arisan bodong akan menawarkan sebuah keuntungan yang besar dan bonus ketika ada yang menang. Jenisnya pun ragam. Ada arisan uang, ada arisan emas, ada arisan HP, dan surat berharga lainnya. Hadirin yang saya hormati, ciri utama penipuan yang berkedok investasi ini adalah tidak dimilikinya surat dokumen perizinan yang sah dari regulator terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bank Indonesia, koperasi, dan UKM. Biasanya, para perusahaan penipuan ini berbentuk perseroan terbatas atau PT dan koperasi simpan pinjam. Cermatlah dalam berinvestasi sebelum kita terjerumus dalam penipuan investasi yang berujung kerugian. Pelajari dan pahami apa itu investasi dan aturan mainnya. Jangan mudah tergiur dengan keuntungan yang besar dan dalam waktu yang singkat.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.